Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Adi Faisal Hakim. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10, 11, dan 12 di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Salam Baraya Handayani. Sejarah Peminatan bagi kelas 10 IPS. Bab 1. Manusia dan sejarah. Sebelum masuk ke materinya, kita bahas dulu sedikit tentang manusia dan sejarah. Manusia dan sejarah tidak bisa terlepaskan. Kenapa? Karena setiap sejarah pasti ada manusia yang membuat sejarah tersebut. Sama halnya, setiap ada kehidupan manusia, pasti akan ada satu sejarah atau satu kisah yang dianggap istimewa. Itu kenapa manusia dan sejarah tidak bisa dilepas. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di masa lalu yang sudah terjadi dan dianggap sebagai peristiwa atau kisah yang sangat istimewa bagi suatu wilayah atau negara. Asal-usul kata sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarot yang berarti pohon dan berkembang menjadi akar, keturunan, asal-usul, riwayat, dan silsilah. Seperti ini, pohon silsilah. Pohon silsilah ini bukan menceritakan tentang kisah kemerdekaan, bukan menceritakan tentang kisah penjajahan, tetapi pohon silsilah ini yaitu menceritakan keturunan-keturunan seseorang dari leluhurnya sampai dia sendiri. Dan sejarah dalam bahasa Inggris yaitu history atau masa lampau umat manusia. Kata history berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu, dan berkembang. Kata historia diperuntukkan bagi pengkajian terhadap sesuatu mengenai manusia secara kronologis. Namun di dalam bahasa Arab, ilmu yang mempelajari atau pengkajian kisah-kisah pada masa lalu disebut tarikh. Pengertian sejarah dan definisi sejarah. Secara umum, semua kisah tentang masa lampau atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Menurut para ahli, pertama Herodotus atau lebih dikenal sebagai bapaknya ilmu sejarah. Sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, tetapi seperti lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Kedua, Aristoteles berpendapat bahwa sejarah merupakan sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. 3. Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang masyarakat, umat manusia, atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Nah, di Ibnu Khaldun ini, sejarah ini lebih diperuntukkan kepada orangnya atau manusianya atau pembuat sejarahnya. Tetapi menurut Aristoteles, lebih merujuk kepada sistem atau cara meneliti sejarah atau membuat sejarah dan diceritakan lagi secara kronologi. Tetapi menurut Herodotus, sejarah di sini dia berpendapat bahwa sejarahnya tidak akan pasti. Terus ke depan tidak akan pasti dengan tujuan yang sama. Misalkan sejarah yang dulu ada sejarah yang baik bagi bangsa Indonesia. Nah, menurut Herodotus tidak akan sama jika sejarah terulang kembali. Kemungkinan saja, misalkan, kemungkinan saja
sejarah tersebut akan menjadi sejarah yang buruk atau sejarah yang kelam bagi Indonesia. Atau juga sejarah yang lebih baik dari sejarah yang lalu. Herodotus berpendapat, sejarah tersebut ditentukan oleh keadaan manusia. Jadi, bagaimanapun sejarah, entah baik atau buruk, ditentukan bagaimana manusia tersebut membuat sejarah. Terakhir nih, Muhammad Yamin. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Jadi, sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang disusun atau yang sudah dirancang dari beberapa hasil penyelidikan dan dapat dibuktikan dengan kenyataan. Jadi sejarah itu harus disusun dan dibuat ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan buktinya harus nyata, bukan bukti yang simpang siur atau isu menurut Muhammad Yamin. Definisi sejarah sebagai ilmu. Menurut Edward, sejarah adalah suatu proses interaksi yang terus-menerus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, atau dialog yang tidak henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Nah, sejarah bermakna kontinuitas dan berkesinambungan. Kejadian masa lampau memiliki hubungan dengan beberapa kejadian pada masa sekarang, sehingga manusia mempunyai pijakan untuk memprediksi masa yang akan datang. Unsur-unsur sejarah. Ada 3 unsur dalam sejarah. Yang pertama, manusia. Kedua, ruang. Dan ketiga, waktu. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Sejarah merupakan gambaran bagaimana cara manusia mempertahankan kehidupannya dengan menggunakan akal pikir. Kita ambil contoh di kemerdekaan Indonesia, misalkan. Kan dulu kita dijajah oleh Belanda dan Jepang, dan lama jajahnya. Nah, di sini manusia berperan penting dalam pembuatan sejarah. Di sini sejarah merupakan gambaran bagaimana cara manusia mempertahankan kehidupannya dengan menggunakan akal pikir. Nah, dulu orang Indonesia zaman dulu saat penjajahan, dia menggunakan akal pikirnya. Bagaimana dia mempertahankan kehidupannya. Memang, dulu ada orang Indonesia yang hanya pasrah saja kepada negara penjajahnya. Ada juga orang Indonesia yang menentang dan berpikir bagaimana dia melepaskan penjajahan tersebut. Misalkan dulu sampai ada orang Indonesia yang berpikir membuat organisasi tentang nasionalisme, yaitu Budi Utomo. Terus juga contohnya atau cara mempertahankan kehidupannya dengan akal pikir, ada juga orang Indonesia yang melawan penjajahan Jepang dengan menggunakan bambu runcing. Kan di dalam sejarah sudah dijelaskan, kita merdeka menggunakan senjata bambu runcing. Itu akal pikir manusia dalam mempertahankan kehidupannya. Ruang. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sela-sela antara 2 deret tiang atau sela-sela 4 tiang di bawah kolong rumah, diartikan sebagai rongga yang terbatas atau terlingkung oleh bidang, atau juga rongga yang tidak terbatas. Tempat segala yang ada. Misalkan kalau kalian belajar di dalam kelas, kalau kalian sedang mendengarkan video ini atau melihat video ini di dalam ruangan atau di dalam rumah, kamar, nah seperti itu contohnya. Ruang atau tempat merupakan unsur penting yang harus ada dalam sejarah. Bila diibaratkan sebuah pertunjukan, maka ruang adalah panggung ketika peristiwa sejarah berlangsung. Nah, tidak mungkin ada sejarah tanpa ada ruang atau tempat sejarah itu berlangsung.
Misalkan kemerdekaan Indonesia, sejarahnya. Nah, kemerdekaan Indonesia di mana? Tetap. Sedangkan kita tidak mengenal Indonesia itu di mana. Atau nama Indonesia itu tidak ada. Kan tidak mungkin. Jadi setiap sejarah pasti ada ruang atau tempat peristiwa itu berlangsung. Waktu. Sejarah selalu berkaitan dengan kronologi dan keunikan. Peristiwa sejarah selalu berbeda dari waktu ke waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada dan berlangsung. Nah, kenapa sejarah atau unsur-unsur sejarah adalah waktu? Gini. Karena setiap peristiwa atau kisah pasti sudah dituliskan waktunya. Misalkan tahunnya sekian, bulan sekian, tanggal sekian, hari ini. Misalkan dari kemerdekaan Indonesia kita ambil contoh. Dulu kita merdeka tanggal 17 Agustus, tepatnya hari Jumat pada tahun 1945. Itu waktu. Waktu tersebut bukan hanya sekedar menunjukkan jam, bulan, hari, bukan. Tapi waktu tersebut adalah satu kaitannya dengan sejarah. Jika tidak ada waktu, kemungkinan sejarah tersebut hanya sejarah kosong atau sejarah palsu. Misalkan kemerdekaan Indonesia tidak disebutkan tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, tidak disebutkan. Apakah sejarah itu bisa dianggap sejarah yang pasti? Tidak. Pasti itu dianggap itu sejarah hanya omong kosong atau hanya dongeng belaka. Nah, perbedaan sejarah dengan ilmu sosial lain. Satu, sejarah terikat oleh waktu, seperti kapan peristiwa tersebut terjadi, di mana, oleh siapa. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Sejarah itu ada keterkaitannya satu peristiwa yang sudah terjadi, di mana, dan oleh siapa. Jadi, harus ada peristiwa, tempat, dan pelakunya. Itu satu sejarah. Nah, sejarah yang terikat oleh tempatnya. Sejarah memiliki sifat yang unik dan malik itu terjadi hanya satu kali. Nah, kemerdekaan Indonesia terjadi satu kali. Jika terjadi dua kali, kemungkinan kita harus dijajah lagi. Dan tidak ada orang yang ingin dijajah lagi atau bangsa yang ingin dijajah lagi. Ketika sejarah menekankan kekhususan. Nah, keterikatan akan tempat dan waktu menjadi sejarah sebagai kajian yang unik dan khusus. Jadi satu sejarah ini atau satu sejarah pasti akan menjadi kajian yang unik atau menjadi satu peristiwa yang unik dan khusus. Misalkan kemerdekaan Indonesia, pasti kemerdekaan Indonesia ini khusus bagi bangsa Indonesia. Wah, tidak mungkin kemerdekaan Indonesia judulnya, tetapi dimeriahkan oleh bangsa Malaysia. Tidak. Pasti satu sejarah ini sejarah yang khusus untuk satu bangsa saja. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baraya Handayani.